Bab 105 mau menikah lagi. Sudah sejak 2 hari yang lalu, Jevian dan Jeffrey akhirnya bisa pulang ke rumah. Jevian merasa amat sangat bahagia sebab sejak operasi yang putranya jalani berhasil, kesehatan sang putra pun makin membaik. Meskipun tetap harus berjaga-jaga agar penyakit sang anak tak lagi kambuh, setidaknya perlahan Jeffrey sudah bisa beraktivitas seperti anak yang lain. "Daddy, Mommy, kapan Jeffrey bisa sekolah lagi?" tanya Jeffrey setelah selesai menghabiskan sarapannya. Jadi Jeffrey sudah rindu sekolah, Yes, Daddy. Jeffrey ingin bertemu teman-teman Jeffrey sambil bilang ke mereka kalau Jeffrey sudah punya Mommy, ujarnya dengan mata berbinar. Ya sudah, nanti kalau kondisi Jeffrey sudah benar-benar pulih dan tidak ada masalah, Jeffrey bisa kembali bersekolah, jawab Jevian membuat Jeffrey berseru girang. Oh iya, Mom, kata Mommy. Mommy akan menjawab permintaan Jeffrey setelah Jeffrey sembuh. Kan Jeffrey sudah sembuh, jadi Mommy mau kan jadi Mommy Jeffrey. Mommy mau kan menikah dengan Daddy. Rosalind yang sedang meminum air putih sontak tersedak hingga airnya menyembur melalui hidung dan mulutnya. Rosalind sampai terbatuk-batuk membuat anak dan ayah itu seketika panik. Mommy. Selin, seru keduanya. Jevian segera menepuk-nepuk punggung Rosalind pelan, sementara Jeffrey mengambil tisu untuk menyeka wajah Rosalind yang basah. Mommy tidak apa-apa. Kau tidak apa-apa? Tanya keduanya yang lagi-lagi kompak. Rosalind menggeleng sambil menepuk dadanya sendiri. Aku tidak apa-apa, ucapnya pelan. Rosalind pikir, Jeffrey akan melupakan pertanyaannya tadi, namun ternyata tidak. Melihat Rosalind sudah tidak terbatuk-batuk lagi, ia pun kembali bertanya, Mom, Mommy belum jawab pertanyaan Jeffrey tadi. Kapan Mommy dan Daddy menikah? Selepas sarapan, Rosalind dan Jeffrey mengantar Jevian ke depan. Mereka sudah seperti keluarga kecil bahagia yang tengah mengantarkan kepala keluarga mereka pergi bekerja. Sebelum naik ke mobil, Jevian terlebih dahulu mengecup pipi Jeffrey kiri dan kanan. Jeffrey sekarang tampak lebih bersinar. Kondisi fisik yang kian membaik membuatnya lebih segar dan bergairah. Setelah mencium sang putra, Jevian pun segera berdiri berhadapan dengan Rosalind. Kenapa Daddy diam saja? Cium Mommy juga dong. Nanti Mommy sedih loh dan tidak Daddy cium, ujar Jeffrey dengan wajah polosnya membuat Rosalind rasanya geregetan sendiri dengan sikap bocah kecil yang sok dewasa itu. Oh iya, hampir saja Daddy lupa, ujarnya sambil terkekeh. Apalagi saat melihat mata Rosalind yang melotot seolah berkata, jangan macam-macam. Tapi sebagai ayah yang baik, ia tak mau mengecewakan sang putra. Ia juga kan calon suami yang baik, jadi ia tak mau mengecewakan calon istrinya. Ia juga tak mau membuat calon istrinya cemburu karena ia hanya mencium sang putra saja. Jadi, kap. Mata Rosalind seketika terbelalak sebab dengan cepat Jevian bukan hanya mencium pipi kiri dan kanannya, tapi juga bibirnya. Sungguh terlalu. Modus. Yeah, Jeffrey berseru girang sambil bertepuk tangan. Jevian mengulum senyum saat melihat ekspresi cemberut Rosalind. Aku pergi dulu, ya. Titip Jeffrey. Kalau ada apa-apa, jangan lupa hubungi aku, pesan Jevian seraya tersenyum manis kepada Rosalind. Bye, boy. Bye, Daddy. Emuah, Jeffrey memberikan kiss bye ke arah Jevian yang disambut gelak tawa sang ayah. Emuah, Jevian pun memberikan kiss bye pada Jeffrey. Lalu ia melirik ke arah Rosalind yang masih menatapnya dengan bibir mencebik. Jevian pun mengerlingkan sebelah matanya membuat pipi Rosalind yang sejak tadi bersemu merah kian merah seperti tomat matang. Ting! Tiba-tiba sebuah pesan masuk ke ponsel Rosalind. Gadis itu pun segera membukanya. Kau ingin menggodaku? Rosalind mengerutkan keningnya, bingung. Maksudnya? Tolong kondisikan bibirmu kalau tak mau aku makan. Mata Rosalind seketika melotot. Kemudian ia mengarahkan pandangannya ke mobil Jevian yang sudah mulai menjauh. Namun sebelum mobil itu benar-benar menghilang tangan Jevian terulur keluar dan melambai. Senyum Rosalind seketika merekah. Cie, Mommy kok senyum-senyum sendiri. Pasti lagi mikirin Daddy, ya. Goda Jeffrey membuat semburat merah di pipi Rosalind kian bersemu.
Anak Momi sepertinya sudah pandai menggoda, Siapa yang ngajarin, Ayo, ngaku. Seru Rosalind yang sudah mengejar Jeffrey yang tengah berlari. Jeffrey tergelak kencang sambil berlari, tidak ada, Mom. Bohong. Jeffrey sungguh-sungguh, Tidak ada yang mengajari. Hanya saja apa, Tanya Rosalind ketika berhasil menangkap Jeffrey. Hanya saja itu Mom, Miss Sasha kan sering perhatikan Daddy waktu Daddy antar dan jemput Jeffrey, terus ada Miss lain yang bilang seperti itu sama Miss Sasha, ungkap Jeffrey jujur. Seketika mata Rosalind melotot tajam, Miss Sasha itu kan guru Jeffrey. Tanya Rosalind saat mengingat kalau Jeffrey pernah beberapa kali menyebut nama Miss Sasha saat menceritakan aktivitas sekolahnya di preschool dahulu. Jeffrey mengangguk. Tiba-tiba saja dada Rosalind bergemuruh. Ia seakan tidak terima ada perempuan lain yang memperhatikan Jeffian. Miss Sasha juga sering kirim salam untuk Daddy, Mom. Malah Miss Sasha bilang, Miss Sasha mau jadi momi Jeffrey kalau Jeffrey mau. Mata Rosalind kian membelalak saat mendengar pengakuan yang bernada mengompori itu. Selama beberapa hari ini Jeffian tampak sangat sibuk. Ia bahkan pulang lebih larut sebab kerjasama dengan Atmark Investments akan segera direalisasikan. Semua harus direncanakan dengan begitu matang dan hati-hati agar investasi berujung menguntungkan, bukannya merugikan kedua belah pihak. Jeffian pulang cukup larut, sudah hampir pukul 11 malam. Saat memasuki mansion, tampak Rosalind sedang menonton televisi sambil memakan kacang. Kau belum tidur? Tanya Jeffian tiba-tiba membuat Rosalind tersentak. Jeffian meletakkan tasnya begitu saja, pun jasnya yang sudah lebih dulu ia lepas. Lalu ia duduk di samping Rosalind. Lelah. Jeffian mengangguk sambil menyandarkan kepalanya di pundak Rosalind membuat gadis itu menegang kaku. Jeffian menyadari hal itu dan terkekeh. Kau sensitif sekali. Disentuh sedikit pasti langsung tegang. Rosalind seketika mencebikkan bibirnya, memangnya masalah? Tidak. Justru aku suka. Hal itu menunjukkan kalau kau bukan perempuan yang bisa sembarangan disentuh. Tapi kau suka menyentuhku sembarangan, ejek Rosalind membuat Jeffian terkekeh. Seperti belum puas mengerjai Rosalind, ia pun melingkarkan tangannya di pinggang gadis itu. Jeff. Kenapa? Tanganmu. Tanganku. Kenapa dengan tanganku? Dia hanya ingin melingkar di pinggangmu. Cek, selalu saja, kesal Rosalind, tapi ia justru membiarkan saja. Kau sudah makan. Jeffian menggeleng. Kau mau makan? Makan kamu, boleh. Jeffian. Seru Rosalind dengan suara sedikit meninggi membuat Jeffian tergelak kencang. Aku hanya bercanda. Aku sudah makan tadi. Sudah malam, ayo lekas tidur. Atau mau aku tidurkan? Puk. Rosalind menggeplak tangan Jeffian yang berada di depan perutnya. Keesokan paginya, seperti biasa meja makan itu dihiasi dengan celotehan Jeffrey. Seperti tak ada bosan-bosannya, Jeffrey selalu saja menanyakan kapan orang tuanya akan menikah. Jeffrey sabar, ya. Daddy sekarang sedang sibuk, jadi Momi belum bisa menikah dengan Daddy sekarang, ujar Rosalind lembut. Jadi Momi mau kan menikah dengan Daddy. Rosalind pun mengangguk membuat Jeffrey amat sangat senang. Mereka pun kembali sarapan sambil bercengkerama. Namun tiba-tiba saja ponsel Jeffian berbunyi. Rosalind yang kebetulan sedang meletakkan minum untuk Jeffian pun melirik ke arah ponsel yang terkapar di meja makan. Seketika wajah Rosalind berubah cemberut. Apalagi saat melihat Jeffian mengangkat panggilan itu sambil berlalu dari hadapan mereka membuat Rosalind seketika kesal dengan wajah ditekuk masam. Miss Sasha cantik, apa-apaan itu? Kalau memang Miss Sasha itu cantik, kenapa tidak lamar perempuan itu saja? Pakai telepon-telepon segala di pagi buta seperti ini, kurang kerjaan. Ngapain coba, telepon sepagi ini? Pasti mau modus. Iya, itu pasti, omel Rosalind saat ingat nama yang tertera di layar ponsel Jeffian tadi bernama Miss Sasha cantik. Seketika hati Rosalind dongkol bin kesal bukan main. Bahkan ia yang tadi semangat ingin menghabiskan sarapannya jadi kehilangan selera. Takut benar pembicaraannya didengar orang lain sampai pakai melipir segala. Hah, kenapa aku jadi kesal sekali seperti ini sih? Cek,
Tapi aku wajar kan marah. Bagaimana tidak marah, katanya mau nikah sama aku, tapi masih dekat-dekat dengan perempuan lain yang jelas-jelas punya rasa ke dia. Sudah punya calon istri masih suka modus ke perempuan lain. Mana nama kontaknya begitu lagi, sebal Roselyn bersungut-sungut. Maid yang sedang membereskan piring kotor di atas meja sampai menatap heran Roselyn yang mengoceh-ngoceh tak jelas. Jeffrey tadi mana ya? Beo Roselyn saat menyadari kalau Jeffrey sudah menghilang dari kursi tempat ia makan tadi. Ran, Jeffrey tadi mana ya? Tanya Roselyn pada salah satu maid di mansion itu. Tuan muda Jeffrey tadi menyusul Tuan Jevian, Nona, ujarnya. Oh ya. Terima kasih kalau begitu, ujar Roselyn. Roselyn pun segera beranjak mencari keberadaan Jeffrey. Namun saat Roselyn menemukannya, hatinya justru makin panas sebab ia melihat Jeffrey sedang duduk di pangkuan Jevian. Yang membuatnya panas, bukan karena ia duduk di pangkuan itu, melainkan apa yang keduanya lakukan. Ternyata mereka sedang melakukan panggilan video dengan seseorang yang sejak kemarin mengusiknya. Siapa lagi kalau bukan Miss Sasha? Siap Miss. Miss Sasha juga hati-hati di jalan. Sampai jumpa lagi di sekolah, Miss. Mommy, panggil Jeffrey sambil menggoyang-goyangkan lengannya. Ah, iya. Ada apa, boy? Tanya Roselyn gelagapan sebab ia baru sadar kalau mereka sudah selesai dengan panggilan videonya. Mommy melamun. Tanya Jeffrey lagi. Tidak, jawab Roselyn terbata apalagi saat ia melihat Jevian tengah memandangnya lekat. Kau sedang melamunkan apa, Tanya Jevian saat ia melihat Roselyn membuang muka saat bertatapan dengannya. Bukan urusanmu, ketus Roselyn membuat Jevian terkejut setengah mati sebab baru kali ini Roselyn berbicara dengan ketus padanya. Aku ada salah. Mommy sedang marah sama Daddy. Roselyn menggeleng. Kemudian ia segera membalikkan badannya menjauh dari Jevian. Jelas saja laki-laki itu bingung. Selin, aku sudah harus berangkat ke kantor, ujar Jevian berharap Roselyn menghentikan langkahnya. Mau pergi ya pergi aja. Memangnya apa urusannya denganku? Sontak saja mata Jevian membulat saat mendengar jawaban tersebut. Apa aku ada berbuat salah padanya? Gumam Jevian bingung sambil menggaruk kepalanya. Dan untuk pertama kalinya, Jevian pergi bekerja tanpa diantar oleh Roselyn. Jelas saja hal itu membuat Jevian merasa tak nyaman. Bahkan sampai kantor pun ia tak henti-hentinya kepikiran. Ia bingung apa kesalahannya sampai-sampai Roselyn bersikap acuh padanya. Sudah sejak 1 jam yang lalu, Jevian mencoba menghubungi Roselyn baik melalui panggilan suara ataupun pesan, tapi satu pun pesan dan panggilannya tidak direspon sama sekali. Jevian sampai gelisah sendiri dibuatnya. Sementara itu di mansion, Roselyn tak henti-hentinya memasang wajah masam. Walaupun Roselyn tetap berusaha bersikap biasa saja pada Jeffrey, tapi di hadapan yang lainnya ia bersikap lebih dingin. Setelah menidurkan Jeffrey, Roselyn pun segera keluar kamar. Ia pun duduk di kursi tempat Jevian duduk sambil melakukan panggilan video pagi tadi. Ia memutar mata malas saat melihat tumpukan pesan dari Jevian. Ia tidak minat sedikit pun untuk membalas ataupun meresponnya. Entahlah, ia masih kesal. Sementara itu, di kantor wajah Jevian ditekuk masam. Ia kesal. Sejak tadi ia tidak bisa berkonsentrasi bekerja. Raganya boleh di perusahaan, tapi hatinya justru tertinggal di mansion. Ia bingung mengapa sikap Roselyn tiba-tiba dingin padanya. Bahkan pesan-pesan dan panggilannya tidak ada yang direspon. Apa aku sudah berbuat salah? Tapi apa? Jevian mencoba mengingat-ingat. Pagi tadi semuanya tampak baik-baik saja hingga. Apa mungkin? Tapi kan, cek, Jevian lantas meraup wajahnya kasar. Entah tebakannya kali ini benar atau salah. Nona, ada tamu yang ingin menemui Anda, ujar salah satu maid di kediaman Jevian. Dahi Roselyn berkerut, tamu. Siapa? Tanya Roselyn bingung sebab di negara itu ia tidak memiliki teman sama sekali. Tak ada yang dikenalnya. Jangankan di sana, di negara asalnya pun sama saja, ia tidak memiliki teman satupun. Oleh sebab itu, saat ia sedang bersedih ataupun banyak pikiran, semua ia telan sendiri.
Saya sudah menanyakan namanya, tapi dia tidak memberi tahu. Dia bilang, katakan saja kalau ia teman dekat Nona. Hah, teman dekat. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Nona. Dahi Rosalind makin berkerut-kerut. Ia yang sedang malas dan kesal pun menolak menerima tamu tersebut. Suruh saja dia pulang. Aku tidak ingin bertemu dengan siapapun, ujar Rosalind. Entah mengapa ia merasa tidak nyaman setelah tahu ada yang mencarinya. Rosalind sudah menduga satu nama, namun ia tidak tahu benar atau salah tebakannya. Setelah mengatakan itu, maid itu pun pergi untuk melakukan perintah Rosalind. Meskipun Rosalind berstatus pengasuh di mansion itu, tapi karena baik Jevian maupun Jeffrey begitu menghormati Rosalind, jadi semua maid pun ikut menghormatinya selayaknya tuan rumah. Beberapa saat kemudian, terdengar suara kegaduhan. Sepertinya orang tersebut menolak untuk pergi. Rose, ini aku, Bastian. Rose, aku ingin bertemu. Rose, keluarlah. Pekik Bastian membuat Rosalind terperangah saat mengetahui tebakannya sangat tepat. Namun ia pun heran, bagaimana ia bisa tahu di mana ia tinggal. Tapi setelah dipikir-pikir, ia saja bisa tahu hubungannya dengan Jevian, lantas tak perlu heran lagi kalau Bastian bisa menemukan keberadaannya. Rosalind mendengar kegaduhan itu cukup lama. Sepertinya Bastian berkeras ingin bertemu dengannya. Rosalind bersikap acuh tak acuh. Terserahlah Bastian ingin melakukan apa, yang pasti ia malas bertemu dengannya. Sementara itu, di luar sana Bastian mengumpat kesal karena Rosalind yang tidak kunjung keluar menemuinya. Siapa kau, Rose? Sepertinya kau ingin bermain-main denganku. Baiklah. Aku akan membuatmu keluar dari mansion ini sehingga kamu mau tak mau harus ikut denganku, ujar Bastian merasa yakin dengan rencananya setelah ini. Kesal karena tidak dihiraukan Rosalind sama sekali, Bastian pun meminta sopirnya selama di sana mengantarkannya ke perusahaan J Company. Untuk apa lagi kalau bukan untuk bertemu Jevian?